Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Rizky Bokyu. Saya dari kelas A Statistika angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat ketuhanan dalam Islam. Ngomong-ngomong ketuhanan nih, pasti udah gak asing lagi ya. Nah, ketuhanan itu ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, al-ilah atau Tuhan adalah dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya, kepada umat tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Nah, itulah Tuhan. Sekarang filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan itu adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Nah, bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Itulah ketuhanan. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan pemikiran manusia tentang Islam. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahirnya maupun batiniah, baik yang bersifat pemikiran rasional maupun pengalaman batin. Perkembangan pemikiran manusia tentang Islam ini terbagi atas dua, yaitu pemikiran Barat dan pemikiran umat Islam. Pemikiran Barat. Proses perkembangan pemikiran Barat tentang Tuhan ada 5 menurut evolusionisme, yaitu ada dinanisme, animisme, politeisme, henoteisme, serta monoteisme. Kelima ini memiliki pendapatnya masing-masing. Yang pertama, dinanisme. Menurut ajaran ini, manusia zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Menurut animisme, di samping kepercayaan dinanisme, masyarakat primitif juga mempercayai adanya roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Menurut politeisme, dari kedua kepercayaan lama-kelamaan tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa, mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Yang keempat ada henoteisme. Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan, kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif. Ya. Dan yang terakhir, ada monoteisme. Monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Nah, itulah evolusionisme menurut pemikiran Barat. Nah, sekarang kita akan bahas pemikiran umat Islam. Sehubungan pemikiran umat Islam terhadap Tuhan melibatkan beberapa konsepsi keesaan Tuhan, di antaranya konsepsi akidah dan konsepsi tauhid. Yang pertama, konsepsi akidah. Secara etimologis, akidah berasal dari kata akidatan, yang berarti simpul, ikatan perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah yang berarti keyakinan, relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan.
Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Akal pikiran sama sekali bukan sumber akidah, tetapi merupakan instrumen yang berfungsi untuk memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut. Dan mencoba keluar diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah konsep akidah. Sekarang kita akan membahas tentang konsep tauhid. Ajaran Islam tidak hanya memfokuskan iman kepada wujud Allah sebagai suatu keharusan fitrah manusia, namun lebih dari itu, memfokuskan akidah tauhid yang merupakan dasar akidah dan jiwa keberadaan Islam. Islam datang di saat kemusyrikan sedang merajalela di segala penjuru dunia. Tauhid sebagai intisari Islam adalah esensi peradaban Islam, dan esensi tersebut adalah pengesaan Tuhan. Tindakan yang mengesahkan Allah sebagai yang esa, pencipta yang mutlak, dan penguasa segala yang ada. Itulah pemikiran umat Islam. Nah, pemikiran umat Islam ini mempunyai pembuktian wujud Tuhan. Ada dua pembuktian, yaitu metode ilmiah dan kebenaran alam membuktikan adanya Tuhan. Nah, metode ilmiah tantangan zaman modern tentang agama terletak dalam masalah metode pembuktian. Metode ini mengenal hakikat melalui percobaan dan pengamatan, sedangkan akidah agama berhubungan dengan alam di luar indera yang tidak mungkin dilakukan percobaan. Hal ini yang menyebabkan metode ini batal, sebab agama tidak mempunyai landasan ilmiah. Dan yang kedua, pembuktian kebenaran alam membuktikan adanya Tuhan. Adanya alam serta organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya pelik tidak boleh memberikan penjelasan bahwa ada satu kekuatan yang menciptakannya. Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. Belum pernah diketahui adanya sesuatu berasal dari tidak ada tanpa penciptanya. Nah, itulah pembuktiannya. Sekarang kita akan membahas keimanan dan ketakwaan. Keimanan udah gak asing lagi ya bagi umat muslim. Nah, keimanan itu kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Iman berarti percaya. Nah, sedangkan ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itulah penjelasan mengenai filsafat ketuhanan dalam Islam. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.